Halo guys, balik lagi bersama saya Rais. Di video kali ini kita bakal bahas kamera lagi, yaitu Sony A7 III. Kamera yang sudah keluar sejak tahun 2018. Tapi masih apakah worth it kita gunakan kamera ini di tahun 2026? Kita ulik untuk video kali ini. Kamera A7 III ini sudah menjadi kamera the best value in full frame. Jadi di kelasnya A7 III di tahun 2018 menjadi full frame idola para fotografer dan videografer karena memang ini mempunyai shutter speed yang gede, kemudian low light yang juga cukup mumpuni, kemudian bisa digunakan untuk hybrid foto ataupun video. Nah, sekarang di tahun 2026 banyak fotografer dan videografer juga masih mencari kamera Sony A7 III karena memang harganya yang lumayan turun. Kalau ketika launching di awal 2018, mungkin untuk body only-nya di angka kisaran 25 juta. Tapi sekarang, walaupun tidak ada barunya, harga range-nya sudah mulai turun di Facebook atau Marketplace, mungkin di angka 18 atau 17 jutaan. Jadi masih worth it buat teman-teman cari di angka kisaran segitu menggunakan kamera A7 III. Nah, untuk speknya sendiri kita nggak terlalu begitu banyak ngomongin speknya. Kita cuma mau highlight yang paling besar ya. Sensornya sudah full frame 24 megapiksel dengan dynamic range sekitar 15 stop. Shadow dan highlight masih bisa direcover dengan baik di editing. Ini jadi nilai jual utama yang sampai sekarang masih solid. Low light-nya ISO bisa mencapai 204.800 extend, kondisi remang, indoor minim cahaya, golden hours, kamera ini tetap nyaman dipakai. Autofokusnya sudah di 693 fps detect AF points, IAF, kemudian animal IAF. Waktu di zaman 2016 mungkin menjadi salah satu dominan ya di kamera kalangannya. Untuk sekarang masih lebih dari cukup buat potret dan video harian. Kemudian di videonya sudah 4K 30 fps, memang agak lebih rendah ya dibanding kamera-kamera yang sekarang yang sudah menggunakan 4K 60 fps. Tetapi untuk Full HD-nya dia sudah menggunakan 120 fps. Untuk slow motion udah lebih dari cukup. Jadi buat teman-teman yang mungkin butuh kamera 4K dengan 60 fps, mungkin kamera ini tidak menjadi kamera yang recommended buat teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan cuma hanya mengonten dengan full di 30 fps untuk 4K-nya, menurut saya ini sudah jadi kamera yang bisa jadi pilihan buat teman-teman. Nah, untuk baterainya sendiri, mungkin kita bisa lihat di sini dia menggunakan NP-FZ100. Ini sudah sekitar 2280 mAh. Jadi sudah lumayan oke buat motret di ya kisaran 3 sampai 5 jaman kayak gitu. Itu bener-bener full stop ya. Nah, bahkan kalau misalkan memang baterainya masih bagus, biasanya saya bisa menggunakan kamera ini untuk satu event itu menggunakan satu baterai, tapi eventnya yang tidak terlalu begitu ngebrush untuk foto ataupun video. Oke, kali ini kita bakal bahas detail dari Sony A7 III. Dari segi body, A7 III ini terlihat compact banget, nggak terlalu gede dan nggak terlalu berat. Terus juga untuk pegangan udah enak di sini. Kemudian ada tombol shutternya di sini. On off juga enak di depan, masih di bagian shutter, sehingga mempermudah teman-teman buat langsung ke on off-nya. Terus di depannya sini ada ya puteran lah, geriginya ini buat ngemindah f atau aperture. Nah, ini buat ngemindah aperture, ini enak sih. Terus kemudian di bagian sini, nah kita bakal bagian sininya ini untuk merubah shutter speednya, merubah shutter speed. Terus untuk tombol perpindahannya ini dia udah menggunakan analog, jadi udah enak banget buat milih-milih ataupun apa untuk menggunakan analog.
Ada AF on di sininya, terus ada AL. Jadi nanti juga bisa dirubah untuk function-functionnya. Ada C1, C2, C3, C4. Itu function-function yang bisa teman-teman rubah di setiap fiturnya. Bisa dipermudah tuh gimana buat teman-teman. Nah, untuk tombol recordnya sendiri ada di sini. Terus viewfinder juga menurut saya nyaman. Untuk saya pengguna awalnya DSLR yang kemudian ke mirrorless, ini sangat nyaman, nggak terlalu mepet dengan layar juga. Kemudian di sini ada menu, tombol menunya, terus seperti biasa ada tulisan 4K karena emang ini sudah 4K walaupun masih 30 fps. Tapi menurut saya udah lumayan worth it. Untuk LED-nya sendiri bisa dibuka seperti ini, ke atas, ke depan, mentok, ke atas, mentok segini. Udah segitu aja, mentok, udah. Untuk slot SD card-nya dia menggunakan dual slot, jadi bisa di slot 1, bisa di slot 2 menggunakan SDXC, itu lebih oke, lebih bagus. Ada port-port yang oke, ada headset, ada HDMI. Terus di sini ada jack earphone buat record, jack mic, maaf, jack mic buat record. Terus ada jack multi sama charger yang udah menggunakan Type C. Ini bisa, jadi teman-teman bisa charger langsung ke kameranya, atau mungkin punya pakai power bank itu bisa langsung ke sini. Dan penting buat para fotografer, di sini masih sudah menggunakan hot shoe ya, jadi lebih enak buat para fotografer untuk flash karena emang di beberapa seri dia tidak digunakan atau tidak menggunakan hot shoe. Oke, untuk ini A73 udah menggunakan hot shoe, jadi buat para fotografer sangat mempermudah sekali. Ini dial function yang kemudian nanti bisa berubah di M, S, A, aperture priority, atau shutter priority, manual, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian terpenting buat teman-teman yang mau mengambil A73 di tahun 2026. Pertimbangannya adalah kamera ini cocok banget buat kalian yang hanya membutuhkan, misalkan baru mau naik ke full frame untuk pertama kalinya, itu masih oke. Kemudian fokus di fotografi, potret, wedding, street, atau landscape, itu juga masih cocok untuk menggunakan A73. Kemudian bikin konten video tapi belum 4K 30 fps. Nah, mungkin budgetnya juga teman-teman terbatas karena teman-teman pingin nyobain kamera full frame untuk pertama kalinya. Ini jadi salah satu kamera yang bisa teman-teman coba. Nah, tapi kamera ini mungkin kurang cocok buat teman-teman yang mencari menggunakan konten untuk 4K di 60 fps ataupun teknologi yang terbaru, karena memang teknologi yang digunakan untuk A73 ini masih terbilang tertinggal ya, karena memang sekarang sudah banyak teknologi-teknologi A73, teknologi kamera Sony yang lebih bagus di jenjangnya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang di sinema, saya rekomendasikan untuk ke FX3 yang lebih low light, atau mungkin bisa ambil di A7S3, atau teman-teman bisa lari ke A7C2. Itu juga bisa rekomendasi teman-teman buat langsung naik, tetapi untuk harganya memang jauh lebih berbeda dari A73 ini sendiri. Mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Kita bakal bahas bagaimana sebenarnya hasil jepretan dari kamera A73 ini di video selanjutnya biar tidak terlalu panjang. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya tentang A73 ataupun saya mau bikin video apalagi untuk review Sony atau kamera-kamera lain, itu bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau misalkan video ini membantu, bisa like. Oke, thank you, kita jumpa di video selanjutnya.